Prodi ya. Terkait dengan penyampaian materi itu adalah diupayakan seminimal mungkin. Nah, saudara silakan karena sudah terfasilitasi melalui e-learning, itu materinya cukup di e-learning sudah baca. Plus silakan cari luas-luasnya terkait dengan materi yang kita bahas atau mata kuliah bahas. Nah, di dalam pertemuan perkuliahan seperti Pikon seperti sekarang, itu problem based learning atau nanti akan dikolaborasi project banyak membahas permasalahan-permasalahan di project ya. Nah, terkait dengan materi mungkin tidak terlalu banyak saya akan singgung lagi di dalam forum seperti ini. Nah, itu saudara bisa pelajari di e-learning. Nah, sambung itu saya akan bahan diskusi pada saudara kemarin terkait dengan permasalahan geografi. Sudah semua akan menjawabkannya. Nah, di pertemuan sekarang saya ingin mendengar jawaban dari saudara. Dan dari jawaban tersebut, ayo kita bersama-sama diskusikan, baru nanti bisa menarik kesimpulan atas apa sih yang diinginkan dari pembahasan konsep dasar geografi ini untuk kita bersama. Baik saudara, biar tidak menyita waktu lebih lagi, saya rancang pertemuan ini hanya cukup 1 jam saja dulu. Saya akan mulai. Ya. Atau ada yang mau menawarkan diri untuk menjawab dulu? Saya, Pak. Ya, Desi ya. Siapa? Komang Desi dulu. Komang Desi Pratiwi. Silakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Yeah. Di sini nama saya Komang Desi Pratiwi. Saya ingin menjelaskan mengenai geografi. Geografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari mengenai lapisan bumi atau geosfer yang terdapat 4 bagian, yaitu ada atmosfer atau lapisan udara, ada litosfer atau lapisan batuan, ada hidrosfer atau lapisan air, dan yang terakhir ada biosfer, lapisan kehidupan yang ada di bumi ini. Tujuan kita mempelajari geografi sendiri bagi saya adalah agar kita dapat menghargai bumi kita ini, karena dari geografi tersebut mempelajari bumi sehingga kita mampu menerapkan ke bumi kita bagaimana cara memperlakukan bumi dengan baik begitu. Lalu untuk contohnya sendiri, masalah sosial yang terjadi akibat gangguan fisik yang terjadi di bumi, saya mengambil contoh kemiskinan yang terjadi karena adanya banjir. Terus untuk penanggulangannya sendiri adalah menerapkan di dalam diri sendiri bagaimana cara untuk lebih bisa menjaga bumi atau menjaga alam ini dengan baik, karena salah satu penyebab banjir itu adalah sampah plastik yang dibuang sembarangan ke sungai atau ke daerah-daerah perairan begitu Bapak. Terima kasih. Oke, Desa silakan. Menjawab dari diskusi yang Bapak berikan, yaitu sampai saat ini manusia hanya bisa bertahan hidup secara normal di permukaan bumi, walaupun sudah ada beberapa ilmuwan yang meneliti kemungkinan manusia bisa hidup di luar planet bumi. Bumi adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, tetapi masih banyak manusia yang tidak menyadari hal tersebut. Banyak dari manusia yang dengan sengaja dan tidak sengaja merusak bumi, yang merupakan faktor penting penunjang kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut, coba jelaskan kenapa manusia harus belajar ilmu geografi dan apa manfaat dalam kehidupannya. Ilmu geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga tersebut pola ruang tertentu. Sedikit banyak pelajaran geografi akan mengulas tentang lingkungan, dan demikian kita akan terlatih untuk terus menjaga lingkungan dan peduli terhadap bumi seisinya.
Adapun manfaat belajar geografi yang berguna untuk sekitar seperti geografi memberikan informasi tentang pemetaan daerah rawan bencana, memberikan informasi terkait pemetaan potensi pertanian daerah, potensi ekonomi daerah, dan potensi alam daerah. Adapun masalah sosial, yaitu terdapat permasalahan sungai yang tercemar, penyebabnya limbah industri, limbah domestik, dan limbah pertanian. Solusinya untuk mengatasi permasalahan itu tentu saja butuh kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat, serta pelaku-pelaku industri. Yang kedua, masalah sosial, kerusakan hutan. Penyebabnya mulai dari penebangan liar, penggundulan hutan, hingga baru-baru ini terjadi yaitu pembakaran hutan. Yang solusinya yaitu untuk jangka pendeknya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kegiatan ilegal, logging, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, terdapat banjir. Penyebabnya, hal ini dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang menyebabkan sistem pembuangan air salah dan tidak ada daerah aliran sungai. Untuk solusinya, untuk mengatasi itu, pentingnya peran pemerintah yang mengelola pembuangan air agar tidak menjadi masalah di kemudian harinya. Selain itu, peran aktif dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan saat dibutuhkan. Yang keempat, ada abrasi. Penyebabnya kegiatan-kegiatan seperti pengambilan pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakau. Solusi dari abrasi yaitu pemerintah menerapkan reklamasi pantai untuk menanam kembali hutan bakau di sekitar area pantai, serta menerapkan aturan yang ketat mengenai pengambilan batu-batu karang. Larangan tentang penggunaan peledak untuk cari ikan. Sekian, Bapak. Oke, saya tampung dulu. Bagus jawabannya. Lanjut ke Gina Puspitasari. Silakan. Baik, selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab topik diskusi. Yang pertama, kenapa kita harus mempelajari ilmu geografi? Nah, ilmu geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu wilayah dan interaksinya dengan makhluk hidup yang tinggal di sana. Nah, secara garis besar, geografi ini dibagi menjadi dua sudut pandang, yaitu geografi fisik yang memiliki arti atau mempelajari tentang objek alamiah di alam, dan geografi manusia yang mempelajari interaksi antara manusia dan alam. Selanjutnya, mengapa kita harus mempelajari ilmu geografi? Karena ilmu geografi ini penting. Mengapa penting? Karena ilmu geografi ini mengajak kita untuk menjelajah kemana saja. Geografi menjelaskan apa dan kenapa sesuatu bisa terjadi di suatu tempat, dan mempelajari dan memahami bagaimana sistem fisik dasar dunia bekerja sama mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, ilmu geografi ini juga bermanfaat bagi kita semua, baik dalam berbagai profesi seperti nelayan, petani, perencanaan wilayah atau planologi, kemudian pengarahan pembangunan daerah, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, masalah sosial yang diakibatkan oleh fenomena fisik bumi dan juga solusinya. Nah, di sini contohnya adalah tanah longsor. Tanah longsor ini dapat diatasi dengan tidak membuat kolom sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, kemudian jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Sekian jawaban dari. Terima kasih. Oke, terima kasih Gina. Lanjut ke Era. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab topik diskusi hari ini. Seperti yang dikatakan teman lainnya, bahwa geografi itu adalah ilmu yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kali ini saya akan menjawab diskusi dalam sisi cabang geografi itu sendiri. Salah satunya yaitu geografi manusia.
Geografi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dan alam. Ketika manusia sengaja atau tidak sengaja merusak alam, itu artinya manusia akan segera mendapatkan suatu hal negatif. Dan seperti pengertiannya, ketika manusia berhubungan alam juga akan memberikan hal yang tidak baik. Dan begitu sebaliknya, jika manusia melakukan alam, maka alam juga akan dampak yang baik. Dari perusakan alam yang lebih luas lagi, maka kita sebagai manusia perlu mempelajari ilmu geografi. Karena ilmu geografi manusia ini mempelajari tentang berbagai alam di muka bumi ini, sehingga mengajarkan kita untuk bagaimana menjaga alam dan tidak merusaknya. Contoh pada kehidupan sehari-hari adalah ketika ingin menuju suatu tujuan, kita pasti membutuhkan suatu peta agar tidak salah arah. Selain itu, dengan geografi kita bisa mengetahui iklim dan musim di suatu negara, sehingga kita ingin pergi ke luar negeri, kita bisa tahu sedang musim apa di sana, apakah musim panas, musim salju, atau musim apa. Dan kita bisa menyiapkan segala keperluan sesuai dengan kondisi negara tersebut. Selain itu, dengan ilmu geografi pula, kita bisa mengetahui alam sekitar, apakah di sana rawan bencana atau tidak, sehingga jika kita melalui daerah tersebut, kita bisa berhati-hati. Nah, yang kedua, saya mengambil contoh bencana-bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, cara penanggulangannya adalah memantau bagian rescue atau evakuasi saat tanda-tanda bencana itu muncul, berita dari BMG setempat atau pantauan banjir, pos gunung berapi wajib diketahui. Tentukan tempat pengungsian jika bencana benar-benar terjadi. Sebaliknya, jangan hanya ikuti arus pengungsi tanpa ada persiapan tempat yang tepat sebelumnya. Siapkan kotak atau tas siaga dan simpan di tempat yang mudah terjangkau saat bencana benar-benar terjadi. Jika sudah, jangan panik dan berusaha tenang. Selamatkan diri dan keluarga, jangan ambil resiko membawa barang-barang yang tidak penting. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, bagus Era. Nah, saya mau dengar suaranya yang cowok dulu nih. Kadek Dharma itu ya? Silakan. Ya Pak, baik Pak. Saya akan menjelaskan apa itu kenapa geografi penting untuk manusia, kenapa manusia harus belajar ilmu geografi dan apa manfaatnya. Sebelum kita mengetahui kenapa manusia perlu belajar geografi, kita harus tahu apa sih manfaat dari belajar geografi. Belajar geografi bermanfaat, banyak mempunyai manfaat, seperti mengetahui seluk-beluk permukaan bumi, mengetahui persebaran sumber daya alam yang terdapat di permukaan bumi, dapat mengetahui iklim global, untuk mengkaji persebaran flora dan fauna yang tersebar di permukaan bumi, dan dapat mengetahui kondisi dunia. Dari manfaat-manfaat tersebut, kita dapat tahu kenapa manusia perlu mempelajari ilmu geografi. Dengan memaksimalkan manfaat-manfaat tersebut, manusia dengan memaksimalkan manfaat-manfaat, manusia dapat hidup secara berkelanjutan. Lalu, apakah masalah-masalah sosial yang disebabkan oleh fenomena fisik bumi, contohnya seperti global warming atau pemanasan global, di mana apa itu global warming? Global warming adalah materinya. Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan daratan di bumi. Penyebab global warming adalah salah satunya adalah efek rumah kaca, karbon dioksida atau karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi.
berlebihan. Hal itu disebabkan oleh kegiatan manusia di bumi. Contohnya seperti motor atau asap-asap dibuat. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Terakhir ini dulu. Bentar Mike, silakan pendapatnya. Dia punya ya, silakan. Baik, di sini saya akan berikan pendapat tentang topik yang pertama, yaitu kenapa manusia harus belajar ilmu geografi dan manfaat dalam kehidupannya. Yaitu pertama, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan semua isinya, termasuk batuan, badan air, cuaca, iklim, flora, fauna, dan manusia. Ada 5 alasan mengapa mempelajari geografi menjadi penting. Itu yang pertama, mempelajari dan memahami bagaimana sistem fisik dasar dunia bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, peran matahari dalam menyediakan panas dan kehidupan di bumi, serta bagaimana angin dan arus laut mempengaruhi cuaca. Yang kedua, untuk mempelajari tentang budaya lain, tempat tinggal mereka, dan bagaimana lokasi dan iklim mereka berpengaruh dengan gaya hidup mereka. Ini dapat membantu kita memahami perbedaan mereka serta persamaan yang kita miliki. Yang ketiga, untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat dan mengapa mereka tinggal di tempat tertentu. Geografi membantu kita memahami mengapa lokasi tertentu ideal untuk hidup dan mengapa yang lain tidak. Yang keempat, yaitu untuk memahami mengapa dan bagaimana saling ketergantungan global telah tumbuh. Beberapa daerah ideal untuk pertanian, sedangkan daerah lain kaya akan sumber daya alam seperti logam. Yang kelima itu untuk lebih menghargai bumi sebagai rumah dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keterbatasannya. Mengetahui seberapa banyak sumber daya yang tersedia dapat membantu kita lebih bertanggung jawab dalam mengelola dan memperlakukan wilayah tersebut. Selanjutnya, masalah sosial yang disebabkan oleh fenomena fisik bumi, yaitu adanya berupa korban jiwa, harta benda, kerusakan infrastruktur, lingkungan sosial, dan gangguan terhadap tata kehidupan serta penghidupan masyarakat. Untuk solusi penanggulangan alternatif untuk menanggulangi dampak dari masalah sosial yang disebabkan, yaitu dengan menjaga lingkungan sekitar. Kedua, melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, khususnya untuk menanggulangi bencana banjir. Setelah itu, membuang sampah pada tempatnya dan rajin membersihkan saluran sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya semua ya. Jawaban dari saudara ini membuat saya puas sebenarnya. Nah, tidak rugi saudara ini adalah peran ya beberapa orang yang ada di semester 1 itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, semoga saudara tetap bisa memegang kepercayaan yang diberikan kepada saudara dengan terus mengupdate ilmu saudara, belajar dengan rajin, dan lain sebagainya. Karena di kemudian hari, harapan dari rektorat dan pimpinan yang lainnya, termasuk pimpinan di Prodi, saudara nanti PPL luar negeri. Nah, sehingga dapat jalan-jalan gratis nanti ya, saudara ya, Astungkare itu bisa terwujud dengan baik. Itu adalah apa yang bisa mencapai ke arah itu. Yang pertama, saudara harus pengetahuan saudara, ya.
Itu melalui proses perkuliahan seperti ini, terus update pengetahuan, update keterampilan saudara berkomunikasi, berbicara di depan. Setelah itu update kemampuan saudara untuk menjadi seorang guru yang baik atau dari segi pedagogiknya. Nah, atas jawaban saudara tadi, oke, sudah bagus ya. Nah, itu kan saudara imbaskan kepada anak didik saudara nanti sebenarnya. Nah, fenomena yang terjadi ya, yang saya narasikan di pengantar masalah tersebut, atau bumi ini sampai dengan ternyaman bagi manusia untuk hidup. Di luar bumi ini, walaupun sudah ada riset seperti layak sebenarnya bagi manusia untuk hidup. Buktinya apa? Sampai sekarang belum ada manusia di sana untuk hidup. Nah, tetapi tempat hidup ini atau bumi ini tanpa kita bisa pelihara dengan baik, lambat laun akan menjadi sebuah kerusakan. Kerusakan itu akan mengakibatkan kelayakan bumi ini akan terus berkurang. Nah, itu perlu dicegah. Ya, cegahnya bagaimana? Salah satunya adalah melalui jalur proses pendidikan. Nah, ini tugas saudara nanti sebagai seorang guru di sekolah dasar yang menanamkan konsep-konsep dasar keilmuan kepada anak didik saudara yang nanti mereka pakai dasar untuk berperilaku, berbuat di kehidupan mereka. Nah, saudara harus mampu menanamkan hal-hal yang positif ini. Oke, ada beberapa kasus saudara ya. Nah, yang pertama misalnya, kita tahu bahwa kerusakan satunya adalah akibat dari alih fungsi lahan. Coba lihat di sekitar wilayah saudara, saya yakin pasti ada. Itu sekarang banyak lahan-lahan produktif yang peruntukannya berubah. Sebelumnya ditanami padi, palawija, dan tanaman-tanaman yang lain, sekarang berubah fungsinya, saudara. Mulai ditanami beton dan lain sebagainya, besi dan lain sebagainya. Itu alih fungsi lahan dari pertanian, perkebunan, atau hutan itu dijadikan bangunan. Kita manusia sadar itu salah kan? Tetapi kenapa harus dijalankan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sadar bahwa salah satu pemanasan global yang terjadi ini adalah efek dari rusaknya lapisan ozon. Yang salah satu pemicunya adalah penggunaan barang-barang elektronik, terutama AC. Ya, karena freonnya berdampak negatif terhadap lapisan ozon kan itu kan ya. Nah, kita sadar semua, manusia sadar hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ya, secara analisis data, nah terutama di daerah-daerah tropis, penggunaan AC itu adalah salah satu menjadi kebutuhan pokok orang yang ada di sana. Ya, terutama bagi yang memiliki penghasilan menengah ke atas. Sehingga apa? Penggunaannya menjadi banyak kan? Padahal kita sadar, manusia itu sadar. Yang menggunakan itu kan rata-rata orang pintar kan? Ya, rata-rata orang pintar. Dan mereka pasti tahu bahwa penggunaan AC itu tidak bagus bagi dunia ini. Ya, secara umum. Nah itu. Nah, kasus berikutnya, kita bersama tahu bahwa penebangan pohon atau penggundulan hutan itu memiliki manfaat yang sangat-sangat negatif bagi kehidupan manusia. Tetapi coba kita lihat di wilayah kita saja, di sekitar kita. Ada pohon besar ditebang, dijadikan sebagai rumah, dijadikan sebagai apalah, kan itu kan ya, kayu, dimanfaatkan kayunya. Nah, kenapa hal tersebut masih terjadi? Dan kira-kira kalau itu terus terjadi, apa yang terjadi pada bumi ini? Nah, itu yang saya sampaikan di narasi tadi. Sadar ataupun tidak sadar, manusia itu berkontribusi terhadap
kerusakan lingkungan yang ada. Nah, atas dasar itu apa sih peran ilmu geografi bagi kehidupan manusia? Apa manfaatnya? Kan itu kan ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Nah, dari jawaban saudara tadi, saya mengapresiasi jawaban saudara sudah bagus, sudah operasional, sudah mengenal langsung, menjaga lingkungan dan lain. Nah, saudara belajarkan, saudara tanamkan kepada anak didik kita, peserta didik kita, murid-murid kita. Ya, itu melalui penanaman konsep-konsep dasar geografi. Ya, kejadian-kejadian kasus yang seperti saya sampaikan tadi, kira-kira menurut saudara setuju nggak itu ikut andil merusak alam? Dan masih sampai sekarang kita lakukan. Saya ingin tahu pendapatnya Flower Nicata. Silakan. Sebelumnya, selamat pagi Bapak. Terima kasih Terima kasih. Menurut saya sih, saya setuju dengan dasarnya manusia ini melakukan aktivitas tidak terlepas dari segala sesuatu yang Bapak jelaskan barusan, gitu Pak. Jadi secara tidak langsung atau secara langsung pun kita memang kita memang dalam bagaimana merusak atau merusak bumi ini, gitu Pak. Nah, lalu bagaimana kira-kira agar itu tidak terjadi lagi ke depannya? Atau mungkin nggak tidak terjadi? Kalau tidak terjadi, itu pasti terjadi ya Pak. Karena memang kita lihat kalau masyarakat seperti yang Bapak bilang tadi, Pak, AC gitu di daerah tropis yang ekonominya menengah ke atas menggunakan AC, sedangkan mereka adalah biasanya orang-orang pintar karena dilihat dari tingkat ekonominya pun, tetapi masih tetap menggunakan AC yang mana kita ketahui itu dapat merusak lingkungan, begitu Pak. Oke, bagus ya. Siapa dipanggil nih? Nicata apa Flower? Flower Pak. Saya dipanggil Flower, ya oke. Saya pingin pendapat yang lain ini. Loh gede, siapa ini ya? Loh gede ya. Loh gede. Ini nomor 079 1079 loh gede. Terputus namanya. Silakan. Saya ingin minta pendapatnya. Nggih Bapak, selamat siang. Menurut saya untuk sikap-sikap manusia yang merusak lingkungan itu seperti menebang pohon yang seperti Bapak bilang tadi, itu jika saat ini dikatakan tidak dilakukan, itu juga tidak bisa dikatakan benar adanya, karena namanya saja manusia, pasti ada sifat-sifat keserakahan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Lebih lagi mereka untuk menyambung ekonominya, jadi mereka bisa saja melakukan hal-hal yang dapat merusak alam itu sendiri. Jadi caranya itu cara mengatasi ini sebenarnya mereka harus menyadari apa dampak-dampak dari perbuatan mereka itu sendiri, walaupun yang mereka lakukan itu untuk perekonomian mereka atau kebutuhan mereka juga, tapi kita harus mengetahui batasan-batasan dalam perbuatan mereka itu. Jadi kita bisa menebang pohon tapi dengan tebang pilih. Jadi tidak seharusnya kita untuk sekali potong langsung menggunduli semua hutan di Indonesia. Ya, seperti itu mungkin Pak. Terima kasih. Oke, saya setuju ya. Itu yang saya tunggu jawabannya. Kita tidak akan bisa terhindarkan dari
kegiatan-kegiatan kehidupan manusia karena ada tuntutan-tuntutan yang lain. Tuntutan salah satunya adalah tuntutan ekonomi yang harus bisa memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya kan itu penebangan pohon contohnya tadi. Oke, penebangan pohon tapi harus tebang. Boleh kita melakukan alih fungsi lahan daripada lahan yang sebelumnya mungkin dimanfaatkan non bangunan menjadi bangunan, tetapi yang kalau memungkinkan yang lahan yang tidak produktif kan gitu kan ya. Ya boleh pemerintah atau swasta itu pabrik untuk menunjang perekonomian, tetapi tetap harus mengkaji analisis dampak lingkungannya sehingga tidak terlalu banyak merusak lingkungan. Nah, itu kita tidak bisa menghindari sebenarnya saudara ya, tetapi yang bisa kita lakukan adalah sana. Nah, contoh misalnya penggunaan air. Oke, sekarang air sangat melimpah di beberapa wilayah, tapi di wilayah lain kan sudah ada kekeringan. Nah, bagi yang melimpah ini bagaimana? Ya harus bijaksana. Penggunaan energi misalnya. Ya, kita masih bisa menikmati bensin. Ya, untuk kendaraan kita kemana-mana. Tetapi kemungkinan di kemudian hari apabila terus dipakai itu kan bisa saja habis. Dan Anda sudah riset tentang penggunaan bahan baku alternatif. Tetapi alangkah bagusnya bisa kita berhemat. Nah, ini terkait dengan profesi saudara. Salah satu yang bisa kita lakukan terkait dengan konsep dasar ini adalah kita harus menyadarkan peserta didik kita ya dengan rasional yang sesuai dengan kemampuan dan umurnya mereka, bahwa kita ini hidup harus melihara bumi karena kehidupan kita sangat tergantung pada bumi ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini terikat dan tergantung oleh bumi, sehingga harus bisa kita pelihara kan itu kan ya, sesuai dengan ya hal-hal yang masuk di logika mereka, yang masuk di pengetahuan mereka. Kita nah ini saudara ya, kalau di SD itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 atau kelas rendah sampai kelas tinggi itu ya, kalau saya tidak salah ini saya sempat mengkaji kurikulumnya, itu ada tentang lingkunganku. Nah, di topik lingkunganku atau tema lingkunganku. Nah, di tema lingkunganku biasanya dibahas konsep-konsep geografi ini. Sudah barang tentu berbeda antara konsep di kelas rendah dengan konsep di kelas tinggi. Itu memberikan bagaimana seorang guru itu mampu memberikan konsep-konsep dasar pengetahuan yang nanti mereka akan pakai di kehidupan mereka secara lebih sederhana, sehingga mereka lebih mudah mencerna. Beda dengan yang kelas tinggi, akan diberikan konsep yang lebih lebih abstrak, ya lebih abstrak, sehingga ya mereka akan memiliki pengetahuan yang jauh sebenarnya dari lingkungan mereka. Nah, itulah tugas kita. Nah, saudara sudah ketahui, memiliki pengetahuan tentang geografi, sadar berapa pentingnya dunia ini, bumi ini, dan bagaimana kita harus memelihara bumi ini. Saudara melakukan dengan tindakan-tindakan nyata di rumah. Ya, menjaga lingkungan kan gitu kan, sampah sembarangan, dari hal-hal sederhana saja. Energi, menggunakan listrik sesuai dengan keperluan, menggunakan air sesuai dengan secara bijaksana, kan itu kan ya, yang bisa saudara lakukan. Saudara harus mampu melakukan itu dulu sebelum saudara membelajarkannya ke anak didik saudara. Nah, pada saat saudara membelajarkan ke anak didik saudara, saudara kan contoh yang saudara lakukan. Ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut bisa saudara kembangkan, bisa tanamkan konsep-konsep yang ada. Konsepnya apa saja? Saudara baca sajalah teorinya di sana ya. Saya cuma memberikan pengantarnya saja bagaimana nanti saudara membelajarkan konsep tersebut. Nah, sampai dengan saat ini tindakan preventif atau pencegahan ya yang dianggap paling efektif dilakukan itu di jalur pendidikan. Buktinya apa? Dari kelas rendah, kelas tinggi, sampai SMP, SMA, dan bahkan di perguruan tinggi itu ada dibelajarkan tentang geografi. Ya,
materi geografi itu kan ya. Walaupun di SD itu ya itu sifatnya tematik sesuai dengan tema-tema yang akan dibahas, tetapi akan ada materi-materi di sana. Nah, untuk itu ya saudara sebagai agent of change bagaimana merubah perilaku negatif masyarakat saat ini atau masyarakat sebelumnya itu bisa berubah menjadi hal-hal yang lebih positif, lebih bijaksana. Ya, kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari proses pengerusakan lingkungan ini atau penurunan kualitas lingkungan ini, baik dari segi lingkungan fisik, lingkungan alam dan lain sebagainya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bijaksana memanfaatkan apa yang ada, sehingga yang minimal masih bisa kita pertahankan dan bisa kita perbaiki lagi. Reboisasi misalnya, itu ya kita coba perbaiki hal-hal yang sudah rusak, tapi prosesnya pasti akan lama dan tidak akan bisa kembali normal seperti sedia kala. Contoh misalnya Kalimantan di era tahun 80-an sampai 90-an itu Kalimantan itu adalah paru-parunya dunia karena hutan tropisnya sangat luar biasa yang bisa menyaring, menyerap berbagai karbon dioksida yang ada di seluruh dunia dan bisa memberikan udara yang segar. Tetapi sekarang bagaimana? Nah, kebetulan adik saya kerja di sana, di salah satu pertambangan di sana, ya, mengatakan bahwa luar biasa kerusakan terjadi. Pemerintah memberikan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut untuk pengembangan ekonomi. Nah, setelah proses tambang dilakukan penghijauan kembali dengan penanaman sawit. Tapi ya memang bisa mungkin lagi dikembalikan. Tetapi nah, proses bijaksana inilah yang perlu dilakukan. Yaitu contoh ya. Nah, itu konsep-konsep itu, cara-cara itu sudah saudara sebutkan tadi, tinggal bagaimana saudara merealisasikannya. Baik merealisasikan untuk diri saudara sendiri, merealisasikan mengimbaskannya ke lingkungan saudara, plus merealisasikan ke anak didik saudara nanti, penerus-penerus bangsa di kemudian hari. Sengkare dengan ketulusan saudara, niat saudara, saudara pasti bisa melakukannya. Nah itu ya, berarti dua sisi yang kita dapat pelajari. Yang pertama, sisi saudara sendiri harus lebih bijaksana dan juga mengimbaskan ke lingkungan saudara, keluarga, dan orang-orang terdekat di sekitar. Yang kedua, harus mengimbaskan ke guru nanti di kemudian hari. Nah, itu yang bisa dipetik dari diskusi tadi. Nah, terkait dengan permasalahan sosial apa yang terjadi? Sudah disebutkan juga tadi ya, banjir, permasalahan yang terjadi apa? Pasti akan ada misalnya pengangguran, akan ada konflik antara satu dengan yang lain. Ada gunung misalnya, kan oleh alam, apa yang terjadi? Ada kemiskinan juga. Fenomena yang terjadi karena alami itu memang tidak akan bisa dicegah oleh manusia, tetapi bisa diantisipasi dengan melakukan tindakan-tindakan antisipatif dan preventif. Ya, sudah tahu di wilayah tersebut misalnya areal gunung berapi, ya kalau memungkinkan kita sebagai manusia yang bisa berpikir janganlah dekat-dekat di sana, tinggalkan itu jadinya kan. Ya, sudah tahu di wilayah tersebut ya sering terjadi atau akan terjadi potensi tsunami, kalau bisa menjauhlah dari wilayah tersebut karena itu tidak akan bisa terkontrol. Ya, cuma yang masih bisa terkontrol misalnya sudah tahu akan berpotensi banjir, ayo lebih bijaksanalah terhadap lingkungan, jangan buang sampah sembarangan dan lain sebagainya, sehingga potensi
bisa lebih sedikit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Ayo saya buka sesi diskusi terkait dengan topik yang tadi. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya Bapak. Siap. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Septinayanti. Saya ingin bertanya tentang rencana pembangunan tol Gilimanuk Mengui. Agak kurang jelas, coba agak didekatkan ke mikrofonnya. Sebelumnya saya ingin bertanya, beberapa waktu yang lalu kan saya pernah mengikuti webinar tentang pembangunan tol Gilimanuk Mengui. Berhubung sekarang pembahasannya mengenai geografi, saya ingin bertanya pendapat Bapak dari perspektif geografi, apakah pembangunan jalan tol tersebut memberikan dampak positif atau justru yang negatif begitu Bapak? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, langsung mengena ke topik yang tadi. Ada hal-hal yang tidak bisa terhindarkan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya ada kepentingan ekonomi. Nah, pengembangan tol atau pembangunan tol itu tujuannya pasti akan ke arah dampak ekonomi bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, perjalanan atau arus distribusi barang itu akan lebih lancar kan gitu kan ya. Bahan baku akan mudah tersalurkan, barang-barang akan mudah dibawa dari suatu ke tempat yang lain. Nah, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di suatu wilayah tertentu. Akses untuk dari wilayah A ke wilayah C yang terkait dengan tol tersebut pasti akan lebih lancar. Nah, itu kan konsepnya seperti itu, tetapi ada hal yang dikorbankan. Yang dikorbankan apa? Pasti akan ada alih fungsi yang sebelumnya adanya ke lahan atau dibuatkan bangunan jalan tol. Inilah yang harus bisa bijaksana. Sebisa mungkin, wilayah atau jalan yang dilalui tol ini tidak menggunakan wilayah atau daerah yang produktif atau menghasilkan bagi kehidupan masyarakat atau wilayah-wilayah produktif sebisa mungkin. Pemerintah pasti sudah melakukan kajian-kajian kan ya, berapa persen sawah yang dilalui, berapa persen ladang yang dilalui, berapa persen perbukitan yang dilalui, dan lain sebagainya. Inilah yang saya sampaikan tadi, harus bisa bersifat bijaksana, karena kita tidak bisa menghindarkan diri kita dari tuntutan-tuntutan yang lain, sehingga secara langsung maupun tidak langsung itu akan berpengaruh terhadap kerusakan alam. Nah, kerusakan minimal mungkin harus bisa ditekan. Ya, kalau itu dalam jenis bangunan, diupayakan untuk lahan-lahan non produktif kan itu kan ya, tandus, kekeringan dan lain sebagainya. Tapi kalau tol rasanya agak susah, pasti akan ada saja nanti jalur-jalur yang berpotensi ekonomi atau berpotensi yang lahan-lahan yang subur yang terlewati. Nah, tetap ya karena ada kepentingan jalan. Nah, itulah yang saya sampaikan tadi. Orang yang mengerti, paham tentang geografi, dia akan memiliki analisis lebih terkait dengan jalur yang nanti akan dilalui. Apakah jalur ini karena lebih banyak misalnya daerah produktif yang nanti akan kena dengan jalur A, akan dicarikan jalur alternatif, jalur B. Dibelokkanlah misalnya sedikit, sehingga tidak terlalu banyak lahan produktif yang kena. Nah, itu pertimbangan itulah yang sangat diperlukan ya oleh developer, oleh pemerintah, ya, sehingga semua bisa jalan. Dan di samping itu harus ada pengimbasan atau pengimbangan yang lain. Oh, ini jalur hijau kena misalnya, harus dibuatkan jalur hijau yang lain. Nah, sehingga ya masih ada alternatif pengganti dari jalur hijau seperti ini. Ya, misalnya di sini sebelumnya ditanami banyak pohon karena lewati hutan. Ya, hutan yang terlalu rimbun itu harus dipastikan untuk bisa rimbun lagi. Ya, sebagai pengganti
ini yang dilalui ini. Itu kira saya juga pemerintah pasti sudah melakukan, dia pasti akan melihat sisi positif dan negatifnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, makanya saya pancing di awal. Secara sadar maupun tidak sadar, semua manusia itu berkontribusi terhadap yang ada. Nah, berarti ilmu geografi di sini. Itu saudara sebenarnya sudah jawab dari. Oke, itu jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, ada tambahan dari yang lain mungkin? Ada tambahan yang lain? Geleng-geleng kepala. Saudara, ya. Ini saya mohon maaf juga tidak bisa memfasilitasi dan waktu lebih sekarang. Sebentar lagi ada workshop AKAS, akreditasi internasional. Kebetulan saya juga dilibatkan di sana. Di bidang 2-nya saya juga harus gabung di sana. Nah, untuk diskusi lebih lengkapnya atau misalnya mau diskusi lagi, silakan di grup WA. Dan apa yang saudara kerjakan, tanggapan saudara silakan kirim ke grup WA. Ya, itu sebagai tambahan nilai tugas saudara. Ya, kalau ada pertanyaan nanti di grup WA ya. Tadi saya buka dengan doa ya, atau tidak? Buka dengan doa ya. Saya lupa tadi. Saya mau tutup juga dengan doa. Ya. Apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita diskusikan hari ini, bisa memberikan manfaat bagi kita saja untuk hari ini dan saat ini, tapi juga untuk kedepannya sesuai dengan dharma dan profesi kita masing-masing. Asmangkara itu bisa terwujud ya. Ayo kita doakan bersama-sama. Oke, doa saya pimpin. Doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum saya tutup, sebelum saya leave dari pertemuan ini, saya mohon maaf ya sekali lagi seandainya ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Bukan untuk apa, itu adalah sebagai bagian profesional saya tidak ada maksud apa-apa menyinggung siapapun. Ya, kalau memang ada, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas waktu saudara bisa join di sini untuk bersama-sama kita belajar. Setengah ke depannya nanti saya akan bisa berbahasa Inggris. Ini semua udah bisa bahasa Inggris ya? Sudah pasti semua ya? Tidak juga, Bapak. Oh, tidak juga. Saya masih takut ya, saudara ya. Takut salah soalnya. Tapi kalau tes TOEFL, ya saya bisa di sini kan karena saya lulus juga sebenarnya tes TOEFL itu kan. Tapi saya masih tidak percaya diri. Ya, mohon maaf ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita berbahasa Inggris bersama-sama. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada hal lagi yang di luar materi ini yang menjadi permasalahan, mumpung saya ada waktu lagi sedikit. Kan pertamanya itu Bapak mau memperkenalkan diri, kitanya kan disuruh juga memperkenalkan diri di grup, itu gimana ya Pak? Nah itu ya, nyambung tadi ya. Saya akan kirimkan foto, di bawahnya saya isi nama, alamat, nomor HP kan sudah tahu kan juga ya, tinggal di mana. Selanjutnya apalagi ya yang bisa memberikan informasi kepada saudara, nama, alamat, nomor teleponnya Bapak. Nomor telepon, lagi apa yang saudara perlukan nanti kira-kira biar tahu lebih dekat dengan saya gitu maksudnya. Hobi. Nah, hobi boleh lagi. Nanti yang lain juga isi semua. Kan gitu kan. Biar kita semua saling mengenal. Oke? Pada prinsipnya kita ini di kelas ini harus bisa saling mengenal satu yang dengan yang lain, walaupun ya kita ada di berbagai wilayah dan kita belum bisa ketemu secara tetap langsung. Oke ya. Kirim fotonya ya, foto yang cantik, yang ganteng ya. Ya foto yang nyata itu, jangan foto yang terlalu banyak editan, nanti susah nanti. Foto kok seperti ini yang ketemunya kok gini dia gitu. Ya foto real lah, ya yang
Apa yang ada di foto dengan apa pada saat ketemu, ya masih banyak kemiripannya. Jangan banyak tidak miripnya, susah nanti. Itu ya nanti di grup ya. Ada lagi? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup, saya akhiri pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om, Santi Om. Salam harmoni untuk kita semua. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Sukses semua ya, semua ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.